dan akurat bisa hubungin ke Instagram Bukit Kabayan, dan Bukit Sikabayan. Ya. Pak, kita dari tadi asik ngobrol, udah ngerokok, kopinya udah siap. Iya. Saya belum memperkenalkan Bapak nih, belum tahu siapa Bapak, nama Bapak, terus ya aktivitas Bapak seharian di sini ngapain aja gitu selain merawat lingkungan. Nama saya Heri gitu ya, yang disebut Heri lah gitu. Untuk panggilan gitu Heri ya, untuk nama lengkapnya ada lah di sana gitu, di KTP gitu ya. Yang terkenal ya yang tahu gitu Heri. Semenjak dibuka Bukit Sikabayan ini, Bukit Kabayan. Iya. Bukit Kabayan ini dibuka itu kan pasti dong ada administrasi dan pembayaran di awal tuh. Ya. Nah, itu kan ada dua hal yang berbeda tuh. Masuk ke area wisata Gunung Bunder ya? Iya, kawasan Gunung Bunder. Ya, gerbang utama lah itu. Ya. Bayar. Terus masuk ke wisata Kabayan bayar juga. Nggak tahu gimana tuh? Berapa sih biayanya dari awal sampai sini? Per orang untuk weekend gitu, hari-hari ini ya, hari-hari libur gitu kan ada perbedaan ya. Untuk hari libur satu orang tuh 15.000 per orang ya, 15.000 untuk weekend. Untuk hari-hari biasa 12.500. Dan untuk kendaraan weekend sama aja sih. Untuk kendaraan roda 4 15.000. 15.000. Untuk roda 2 5.000. Jadi ya per orang 15.000. Terus adapun di kawasan sini di ground campnya gitu kan ada mengelola gitu ya. Ada pengelola. Untuk parkirannya per malam kemungkinan gitu ya 10.000 deh per malam. Untuk roda 2. Iya. Untuk roda 4 10.000 per malam. Adapun di lokasi atau camp kita di Bukit Kabayan ini, ground camp ini Kabayan, dikenakan satu orang 25.000 per malam. Buat teman-teman yang mau datang ke sini nanti itu ada 3 kali berarti ya, masuk kawasan Gunung Bunder, gerbang utama ya. Gerbang utama memang masuk bayar. Iya. Biayanya ditentukan di sana ya. Di sana. Di bawah tuh hanya bayar parkir ya Pak. Bayar parkir. Kemudian di sini baru bayar administrasi. Nah, campnya per malam atau berapa malam gitu kan ya. Adapun fasilitas gitu ya, fasilitas sudah ada semacam kamar mandi gitu kan, kamar mandi, toilet lah gitu ya, toilet. Terus sama plus curug lah gitu, yang 25.000 itu. Jadi tidak dikenakan lagi biaya untuk ke curug gitu. Kalau di area ground ini kan kebetulan dituliskan tuh Pak. Iya. Pembuangan sampah ya. Nah itu buat pengunjung sendiri boleh langsung ke sana. Atau jangan. Jadi seharusnya jangan, karena kan gini ya. Identik kalau di ground camp gitu, kebanyakan gitu membawa semacam tabung gitu ya. Iya betul. Tabung. Nah tabung kosong pun kalau nanti kan itu dibakar ya, takutnya meledak apa gitu kan gitu. Jadi jangan langsung dibuang ke sana. Jadi kami aja nanti dipilih gitu ya. Dipilih, dimanfaatkan gitu kan. Untuk yang plastiknya itu berguna. Iya, biar lebih bermanfaat lah ya. Nah itu. Pak, kalau ini saya pengen tahu, penasaran. Ini ada nggak sih kaitannya sama sejarah atau cerita warga lokal, cerita rakyat ya? Kenapa bukit ini diberi nama Bukit Kabayan? Kalau untuk di sini lokasi Bukit Kabayan, yang dinamakan Bukit Kabayan gitu awalnya gitu ya. Awalnya di sini emang ada sejarah juga gitu, ada cerita rakyat juga di sini yang terdahulu lah gitu ya. Di sana di atas gitu ya, emang ada makam-makamnya. Patilasan. Tapi ternyata itu ada makam. Ada makamnya yang dikatakan dari zaman dahulu juga katanya ada makam. Tapi ya sebagian orang itu cuma patilasan. Sebagian orang bisa menyaksikan makamnya mungkin. Bukan ya, jadi
dibuktikan oleh kami gitu ya. Langsung dibuktikan. Dibuktikan oleh kami, kita membawa Ya semacam paranormal. antara mitos atau itu nyatanya gitu ada di sana. Oh, nyatanya ada. Ada. Setelah disurvei sama teman-teman pengelola ya. Iya kan yang terlihat atau yang itu cuman semacam batu aja gitu ya, batu semacam batu kayak makam lah gitu ya. Batu. Begitu aja lah ya. Itu kan dulu mah gitu batu. Kalau kata ini ciri gitu ya, ciri Tanda lah. tanda kalau dibilang itu ciri tanda gitu, tanda cuma batu aja gitu, ada dua gitu kan, yang terlihat cuma 2 atau 3 lah kalau nggak salah tuh, tiga makam, tapi yang saya bilang itu Dibuktikan oleh paranormal gitu ya, melalui pusat acan juga ya. Itu ternyata lebih dari 3 itu ada sekitar 30, kemungkinan lebih lagi ada di sekitaran sana itu. Yang udah di ini 30 itu. Yang sudah ketahuan jelas ada Tahuan 30. jelas ada 30. Dan masih ada kemungkinan lebih dari Itu. Makanya kan kita membuka ya, di pagar itu ya, di atas itu ya, yang ada musola itu, itu kan ya perbatasan itu tuh. Oh, Jangan area itu dilalui. area makam. Makam. Jadi kesananya itu makam, areal makam. Makanya kita lagi minggu kemarin juga sempat merata-ratakan ini lokasi gitu ya. Jangan stop dulu gitu. Gitu. Dilihat dulu. Nanti kelanjutannya gimana ya, sementara di cancel dulu lah yang sebelah sana gitu. Itu. Oh, gitu sejarahnya. Terus nah, akhirnya itu dibuktikan ada benar. Terus teman-teman warga lokal dan tokoh-tokoh itu meresmikannya gimana? Memang oke, ini ditetapkan sebagai Bukit Kabayan. Iya. Berdasarkan pembuktian Ada ya, tersebut. pembuktian itu gitu. Dia emang dari zaman dahulu itu orang terdahulu dari kita ya udah dibilang bang makam gitu. Tapi yang kedepannya lagi dibilang itu cuma patilasan gitu, bukan makam. Tapi untuk tokoh atau karakter Kabayan ini memang beliau itu tinggal di sekitaran sini sebagai tokoh sini atau hanya rutin ke sini sehingga jadi petilasan atau dimakamkan di sini? Ya kemungkinan aja kalau kita tuh untuk kita orang yang udah ini nggak begitu tahu ya, paham gitu ya, nggak begitu paham. Yang jelas ya dari orang-orang terdepan juga sebelum kita banyak yang membuktikan gitu. Jadi berdasarkan cerita dan pembuktian maka ditetapkan sebagai Bukit Kabayan. Gitu. Gini Pak, ini kan tadi udah jelasin nih. Itu lumayan serem juga sih karena kan masih berjalan ya. Kita juga merinding kalau berjalan. bercerita itu. Gitu. Nah, ini bukit ini kan area wisata. Kemudian yang harus dijamin kan keselamatannya. Iya. Terus kelayakannya. Iya. Kalau saya kan kebetulan langsung nyobain sendiri gitu. Untuk penjelasan dari Pak Eri gimana sih? Ini kan ada sisi bahaya alami karena sisi ini kan jurang. Iya, alami masih inilah. Kita jurang, terus sisi mistisnya juga ada kan? Ada. Nah, untuk kita bawa anak kecil atau balita itu kira-kira aman nggak? Boleh nggak? Apa aja sih yang nggak boleh dilakuin atau kita harus seperti apa di alam terbuka kayak gini? Khususnya yang petilasan ini gitu. Nah itu. Memang sebenarnya kalau untuk di Bukit Kabayan sebelum ada perintah ataupun ada himbauan gitu ya untuk yang bermalam atau ngecamp di sini, kebanyakan tuh orang kemungkinan mau merasakan di sini gitu ya, merasa nyaman atau bagaimana. Yang punya balita ataupun orang pun sekalian bayi gitu ya, bayi dibawa ke sini kok. Pernah dibawa ke sini gitu, sering saya ngeliat gitu. Ya. Nah begitu. Tapi kalau untuk anjuran itu untuk anjuran kami di sini ya
jangan memaksakan sebenarnya gitu. Iya, kalau memang belum bisa, masih terlalu bayi ya jangan. Iya, ya kalau terlalu bayi jangan, kecuali ya udah bisa jalan balita gitu ya. Kalau untuk lansia pun sama saja ya, aman lah ya. Nah, untuk lansia Saya juga mau boleh dikatakan juga begitu. Jangan memaksakan gitu Kalau ya, masih jangan kuat memaksakan fisiknya gitu kan, ya. terutama fisik. Karena kan di sini ya boleh dikatakan Bukit Kabayan berbukit gitu kan, nanjak terus gitu kan. Iya. nanjak turun gitu, yang dikatakan bukit gitu, Bukit Kabayan itu. Ngomong di Dulu nih kopinya. Silakan siapa? Lupa saya. Ya, saya minum ya. Iya, monggo. Ada ini gak sih Pak, saran gitu dari Bapak buat kita nih, termasuk saya sebagai pengunjung, harus apa sih yang kita persiapkan datang ke sini, atau etika atau sopan santun yang seperti apa yang harus kita terapkan di sini agar sama-sama nyaman gitu? Ya paling begitu aja sih. Untuk tamu atau yang berkunjung ataupun yang bermalam camp di sini gitu ya. Ya Bapak sarankan gitu ya, etika sih yang dijaga gitu ya, sopan santun, tata krama. Gitu aja sih sebenarnya. Sama taati Ya. aturan di sini aja ya. Ya insya Allah ya aman gitu. Aman untuk kita juga, untuk semua gitu. Ya, tata krama aja lah, tata krama yang harus dijaga gitu. Ya. Sama buat ini juga ya Pak ya, orang tua yang bawa anak-anak itu harus bener-bener nggak boleh jauh anaknya ya, Nah itu harus dijaga ya. dipantau lah gitu, harus dipantau. Karena kan kami ya tidak bisa 24 jam. satu persatu atau 24 jam kita Oh, memantau gitu orang, ya. iya. Gitu. Adapun kan kalau berkemah gitu kan sampai larut malam gitu, sampai pagi lagi gitu kan. Ya kita kan nggak bisa lah gitu. Nggak bisa, Kalau untuk betul. satu persatu dipantau gitu. Ya kita jaga aja lah keamanan gitu keluarga gitu. Keamanan keluarga kita semua. Pertama dari diri sendiri lah ya, jaga keluarga. Ya cuma itu aja sih sebenarnya. Tadi kan informasi tentang biaya saya sudah dapat. Iya. Informasi tentang sejarah Bukit Sedikit banyak Kabayan ya. kurang lebih cukup lah untuk mengenal. Gitu. Kan kita nggak mungkin datang sini tapi kita nggak kenal ini tempat apa gitu. Minimal kita kenal gitu. Kemudian untuk tingkat kenyamanan dan Dirasakan bahayanya lah. sudah juga, asalkan bersikap dan attitude baik, insya Allah aman-aman aja. Insya Allah. Sama tadi fasilitas-fasilitas, ada kamar mandi, terus musolanya juga lumayan bersih, cuman memang butuh perbaikan ya Pak. Nah ini kan Perbaikan, di samping perbaikan ya emang sih emang kita dananya sekian gitu ya. Ya untuk sementara cuma 4 kamar ya. Cuma 4 kamar. Insya Allah kedepannya gitu akan bertambah. Karena dilihat juga ya dengan dana ataupun yang sekian gitu ya, minim lah, boleh dikatakan minim. Untuk fasilitas kita cuma 4 kamar. Nah kedepannya kemungkinan ya bisa diperbesar lagi lah, diperbanyak lah gitu. Emang sih kalau weekend gitu, Sabtu Minggu gitu ya, Sabtu Minggu itu yang ngantri gitu ya, yang ngantri panjang. kayak ngantri bakso. penuh ya, Panjang. karena cuma Panjang, 4. karena cuma 4 Tapi gitu. di atas ada lagi. Di atas juga ada. Berarti juga. ada 2 titik ya? Ada 2 titik. Tapi kan kemungkinan yang dari sana Udah penuh untuk juga. ke sana jauh dia. Iya. Gitu, Pak. Daripada dia naik ke atas itu mendingan turun, kemungkinan begitu. Nah, ya kan kalau misalkan ngantri, semacam ngantri, ada juga kan kali semacam buat ininya bisa gitu lah. Soalnya kan Aliran sungai kecil lah ya. yang BAB susah gitu Iya, kan. nggak bisa. Iya. Ya mesti ngantri gitu kan, mesti ngantri gitu. Dari subuh juga udah mulai itu yang ngantri-ngantri. Saya sih ya khawatir juga gitu ya melihat itu gitu. Wah, karena
fasilitasnya ini gitu. Fasilitas kamar mandi kurang gitu. Ke depan bilang kita inilah gitu. Tambah lagi insya Allah. Amin, amin. Semoga berkembang Pak nih, Amin. area wisata ini. Kita niatnya baik gitu kan, kita niat baik insya Allah kedepannya juga bisa baik gitu. Amin, amin. Gitu. Karena bagaimana niat sih sebenarnya? Gimana niatnya? Iya, bagaimana niat akan terlaksana bagus kalau niat bagus gitu. Informasi curugnya juga Curug Ciampe ya Pak ya. Jalurnya jelas, kita Iya. sudah informasi fasilitas juga kita sudah dapatkan. Terus di atas juga ada informasi tentang petilasan dan Iya. makam. Dan untuk ini Pak ya, imbauan ke pengunjung untuk area yang sudah dipagar itu tidak boleh dilalui Pak ya. Iya, jadi Karena sudah ditandai sebagai area makam. area makam. Nanti kan kedepannya insya Allah akan dibuat religi lah gitu. Oh jadi ke depannya nanti akan ada wisata religi. Kita ya Surabaya. untuk kedepannya banyak sih niat-niat, cuman ya boleh dikatakan ya pelan-pelan karena kan kita mandiri, boleh dikatakan mandiri kita Benar-benar mengharapkan gitu kan dana-dana itu ya dari yang begini yang ngecamp gitu Bang, gitu. dikelola. Dibagi-bagi juga untuk anggota, untuk fasilitas gitu. Ya karena memang setahun juga kan dikelolanya untuk Iya, mempersiapkan wisata ini tuh 1 tahun lumayan lama sih Pak. Makanya kan untuk ground camp itu lokasi kita dilihat dari lokasinya, dari curam atau tidaknya. Gitu Oh iya kan. berarti pengunjung itu nggak boleh asal-asalan ambil lokasi ya, Iya. harus menempati tempat area-area yang sudah disiapkan. Sudah ya? disiapkan Nggak ya boleh. semacam ini yang rata-rata gitu kan. Ya semacam di model jurang gitu kan nggak mungkin lah. Iya nggak mungkin. Untuk Cuma ngecamp kan gitu takutnya bermain. kalau misalnya lagi full ada aja orang maksain. Nah iya, emang ada juga yang memaksain, tapi kan kita di samping itu mau di mana gitu kan. Dibantu kawal ya. Nah, dibantu dilihatin. kawal, kita dikawal mau di mana nih, lokasi bebas, cuman jangan terlalu curam gitu. Dikasih himbauan juga gitu kan. Ya kebanyakan sih mengerti sih gitu. Iya. Kebanyakan yang mengerti kalau yang untuk di jurang-jurang itu nggak berani gitu juga dia. Serem juga. Adapun dia nekat ya kemungkinan ya kita tarik. Oh iya berarti kan benar-benar maksimal pengamanannya ya. Iya. Selama terpantau ya akan dibantu untuk diamankan. Untuk hewan-hewannya ada yang sering turun nggak Pak? Oh misalnya monyet atau Iya. babi hutan. Hampir Kalau- enggak ya kalau babi hutan ya? Kalau babi hutan selama ini emang nggak ada. Emang nggak ada ya? Emang nggak ada, karena kan kemungkinan gitu ya udah tahu kemungkinan dia udah ramai di Udah sini rame gitu. ya, menghindari Terus lah. tambah lagi gitu kan suka dipakai ini juga kan di sekitaran sini ya latihan tentara ya. Oh iya betul. Nah itu, Dan tembak ya. nah iya jadi itu kan kalau babi hutan kalau mendengar itu ya udah dia kemana lari gitu. Semakin Menghindar jauh. kemana gitu ke jauh lagi gitu. Alhamdulillah selama ini nggak ada yang turun untuk babi hutan. Tapi untuk monyet ya Untuk monyet, ada, oh monyet masih ada. masih ada. Cuman ya Jarang. perlakuannya kita tuh jangan jangan dikasih makan di depan tenda. Oh. Pokoknya jangan dikasih makan lah gitu. Oh jadi ketika lagi berlibur di sini ada monyet jangan pernah dikasih makan. Jangan dikasih makan, apalagi di depan tenda. Apalagi di depan tenda. Takutnya ya namanya monyet kan ya masuk ke tenda, bukannya makanan yang di itu kan tendanya diacak-acak Iya, nantinya ada gitu kan. Nanti bisa bawa Jadi kamera. nantinya ada kebiasaan kebiasaan dia. Oh, yang camping dia ngerti loh dia. Iya, monyet itu lumayan cerdas. Nah, cerdas gitu. Ya, misalkan dia dikasih makan, oh ya, Besok ya. kesini lagi. Nah, datang lagi dia, datang lagi. Jadi kan orangnya lain lagi nih, Lain lagi. gitu kan, gitu. Jadi ya menghimbau lah gitu ya untuk yang ngecamp atau bermalam di sini, jangan pernah dikasih makan monyet liar gitu, karena nanti kebiasaan merusak kita juga, kenyamanan kita juga Kenyamanannya gitu, akan terganggu juga ya. terganggu. Lagi minggu kemarin juga sampai sini udah mulai nakal, Udah mulai nakal? monyetnya turun berani gitu. Tapi kalau ada kami gitu anggota, dia tahu lari, Pokoknya 12 orang itu udah dikenal mungkin. udah ya? dikenal. 12 Kalau sama pengelola. tamu
yang kemarin tuh di sana. Dia kerja bakti naik ke atas. Itu kayak begini masang tenda, dia lagi goreng apa gitu. Nyamperin, diambil, bawa ke atas. Gitu. Turun lagi sampai ketakutan datang kita kalau beneran lagi mau ngerata-ratain itu lokasi, kita orang gitu. Tahu dia lari gitu. Jadi cerdas itu dia tuh. Ya emang kemungkinan dia cerdasan dia mungkin sama kita. Bisa jadi ya, karena dia hidup di alam, Iya. kita hidup Pinteran serba dia. mudah ya. Takutan, kok Pak ada bapak-bapak ini tuh lari. Iya mungkin kenal kali dia. Pada lari. Mengelola. Cuman ada ya namanya maunya, walaupun kenal suka ngeledek juga. Iya, Ini nakal semacam di warung sana tuh, dekat warung saya tuh ya. Buka warung yang satu, saya nggak tutupan ya, lagi ini. Di warung, orang lagi mungkin nggak ada kali, lagi pada tidur atau gimana gitu. Diambil makanannya, dimakan di situ. Ada orang gitu ya, makan aja. Pada bandel sekarang gitu, maksudnya. Ngeledek Makanya ya. ya dihimbau lah, janganlah jangan pernah dikasih makanan gitu di depan tenda, apalagi di depan tenda gitu. Kalau bisa ya misalkan ini sampah-sampah ataupun yang sejenis ada makanan-makanannya gitu, ini aja dikumpulin, dibuang aja. Kalau makanan buang langsung aja lah ke sana. Iya. Agak jauh gitu. Agak jauh. Kalau makan kan sampah alam lah ya, nggak masalah juga. Iya. Yang penting plastik jangan buang sembarangan. Jangan sembarangan. Kalau yang takutnya ya model plastik ya kita manfaatkan yang kita tadi gitu kan, sampah-sampah plastik gitu, yang misalkan non organik gitu juga bisa hancur kali yang begitu. Kalau plastik kan nggak hancur ya gitu. Ya di samping itu ya kita dimanfaatkan untuk sekarang ini tuh ada penampungannya gitu di desa gitu. Terus ya dihimbau juga sampah jangan dibuang sembarangan atau langsung dibuang ke tempatnya gitu. Itu aja gitu. Lebih baik ya ditaruh di lokasi ya dekat yang itu aja, kemah gitu ya, kemah taruh di situ, ditaruh polybag. Kalau mau ditaruh polybag nanti kami yang membuang atau malah memilihnya gitu. Alhamdulillah semuanya kita udah dapat dengan jelas, kita dengar langsung dari pengelolanya. Kebetulan saya ketemu sama Pak Heri, anggota dari pengelola di Bukit Kabayan. Nanti untuk informasi Instagramnya boleh saya tempel ya Pak ya? Boleh saya cantumkan di YouTube. Terus juga teman-teman atau pengunjung lain yang mau kesini untuk kedua kali atau yang baru mau datang, itu bisa informasi bisa di sana. Iya. Bisa camp atau sekedar wisata aja juga bisa kan ya. Ya nomornya ada ini Ya, di situ. nanti saya cantumkan nomornya. Terus ya udah cukup lah informasinya. Pak Heri, saya mohon maaf kalau ada ucapan atau sikap yang kurang nyaman, mengganggu Pak Heri. Terus saya terima kasih banyak atas informasinya, terus atas sambutannya. Terus saya juga dan keluarga nih diterima di sini gitu, alhamdulillah, nggak mengganggu. Dan ya biasa kan anak-anak berisik ya, takutnya pengelolanya terganggu atau pengunjung lain. Tapi alhamdulillah di sini memang benar-benar nyaman. Anak-anak juga nyaman, areanya aman. Ya udah, saya ngerasa cukup puas untuk komunikasinya. Terima kasih banyak Pak Heri, kurang lebih mohon maaf. Sekian lah mungkin dari saya. Saya pamit nih Pak Heri, sama-sama.